Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami nyatakan tiada Allah yang lain dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama angkat pujian ini. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lemah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lemah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Oh, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Oh, kami menyembah Engkau, Allah yang setia. Engkau satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Engkau penolong dalam hidup kami. Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu. Kami naikkan sembah kami. Pujian dan hormat hanya kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi hari ini program Sermon Today. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Extra Time. Extra Time ini sangat berguna khususnya bagi kita yang pernah mengikuti ujian atau sedang mengikuti ujian atau yang akan mengikuti ujian.
Mengapa penting sekali? Oleh karena ketika apa yang kita buat atau yang kita kerjakan belum selesai, maka kita membutuhkan extra time dalam hidup kita, khususnya dalam penyelesaian tugas-tugas. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini saya akan berbicara tentang extra time dalam hidup kita yang kita dapatkan dari Tuhan. Sadarkah kita bahwa siapapun Bapak Ibu Saudara dan saya tentunya, kita semua ini menerima extra time, ya, ekstra waktu dari Tuhan. Kalau Bapak Pendeta Anton Yosef berkata nafas atau nafas sambung. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebanyakan kita mungkin, khususnya ya kita yang ada di Palu, pasti mengalami gempa, likuifaksi dan juga tsunami pada 2018, atau banyak lagi kejadian-kejadian yang seharusnya secara manusia kita sudah mati atau kita nyaris mati. Itu mungkin juga karena kecelakaan atau nyaris kecelakaan. Ada di antara Bapak Ibu yang mengalami kecelakaan dan secara analisa manusia mungkin kita sudah mati. Tapi kalau hari ini kita masih hidup, itu adalah extra time yang Tuhan masih berikan dalam hidup kita. Atau mungkin kita yang nyaris mati, terjadi sesuatu hal. Mungkin ada di antara kita yang pada waktu-waktu yang lalu mengalami COVID, dan kalau Tuhan masih izinkan sampai hari ini, itu adalah extra time. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Alkitab juga ada banyak contoh-contoh, tetapi saya akan membacakan dari Mazmur 116. Mazmur 116 ini adalah pengalaman dari pemazmur tentang extra time yang dia dapatkan dalam hidupnya. Pemazmur tentunya di sini adalah Raja Daud. Mazmur 116 ayat 1 sampai 14, Mazmur 116 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14, saya baca untuk kita sekalian. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya, sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimanakah akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya adalah extra time yang kita terima dari Tuhan, apa yang seharusnya kita lakukan agar kita menjadi orang-orang percaya yang tahu berterima kasih, tahu mensyukuri extra time yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita masing-masing. Yang pertama dari bacaan kita pada hari ini, yang pertama adalah mari kita makin mengasihi Tuhan, makin mencintai Tuhan. Dengan apa? Kita wujudkan dalam ibadah kita. Apalagi sekarang kita sudah mulai ibadah onsite ya, bukan cuma ibadah hari Minggu, tetapi ibadah di komisi-komisi juga, untuk beberapa komisi sudah mulai aktif. Mari kita tingkatkan ibadah kita. Mari kita makin setia beribadah. Ayat yang pertama, makin mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sangat disayangkan kalau extra time yang Tuhan masih berikan dalam hidup kita, kemudian kita sia-siakan. Kita hanya mengikuti keinginan-keinginan kita, memuaskan keinginan-keinginan kita, dan kita mengabaikan ibadah kita kepada Tuhan. Pertanyaannya,
Seandainya saat itu Tuhan sudah memanggil kita, apakah kita masih bisa untuk beribadah lagi seperti sekarang? Tentunya tidak, ya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang pertama, extra time yang Tuhan berikan dalam hidup kita, respon kita adalah makin mengasihi Tuhan, makin mencintai Tuhan, makin setia untuk beribadah. Yang kedua, ayatnya yang ketujuh, makin tenang karena percaya pertolongan Tuhan. Kita sudah mengalami pengalaman-pengalaman di waktu yang lalu, bagaimana Tuhan menolong kita, Tuhan memelihara kita, Tuhan menjaga kita, sehingga hari ini kita boleh ada, semua karena anugerah Tuhan. Kita boleh melewati masa-masa yang sulit, kita boleh melewati kondisi keadaan yang menakutkan, dan kita bisa berkata bahwa kita bisa tenang. Karena apa? Karena pertolongan Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Yang kedua, di extra time yang Tuhan berikan dalam hidup kita, makin tenang karena percaya, karena memahami, karena melihat dan mengalami pertolongan Tuhan yang begitu sempurna. Yang ketiga, yang terakhir, ayatnya yang ke-13, makin setia membawa persembahan kepada Tuhan. Kalau dalam bagian dikatakan bahwa aku akan membayar nasarku, ya, kita akan membayar. Dalam beberapa terjemahan dikatakan bahwa akan membawa persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun kita mempersembahkan seluruh apa yang Tuhan percayakan kepada kita, keuangan kita, harta kita, itu tidak akan pernah sebanding dengan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang kita sudah alami di masa-masa yang lalu, sehingga kita boleh ada di extra time hari ini. Itu sebabnya jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan ketika kita mau memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, ketika kita mau melakukan, memberikan sesuatu, mau taat kepada firman-Nya dengan mengembalikan atau memberikan persembahan kepada Tuhan. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini menyadarkan dan mengingatkan kita semua tanpa terkecuali, juga saya tentunya, extra time yang Tuhan masih berikan dalam hidup kita. Kita makin mengasihi Tuhan, makin setia beribadah, kita makin tenang karena kita percaya pertolongan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kita makin setia dan taat untuk memberikan persembahan karena kita percaya kita hidup hanya karena kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk extra time yang Tuhan masih berikan dalam hidup kami masing-masing. Kami boleh ada sampai hari ini. Kami masih bisa beraktivitas, melaksanakan tugas dan tanggung jawab bahkan pelayanan kami. Semua karena anugerah Tuhan. Biar kami semakin disadarkan. Di extra time kami boleh makin mengasihi Tuhan, makin mencintai Tuhan, makin setia untuk beribadah, makin setia untuk mencari Tuhan. Kami makin merasakan, menikmati ketenangan karena kami percaya Engkau Allah yang sudah menolong kami di waktu-waktu yang lalu. Bahkan kami juga bertanggung jawab untuk senantiasa melakukan atau memberikan persembahan kami kepada Engkau, karena apa yang Tuhan percayakan kepada kami, apa yang Tuhan anugerahkan kepada kami, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Tuhan tolong kami, mampukan kami dalam aktivitas tugas dan kegiatan kami masing-masing untuk senantiasa hidup memperkenankan hati Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya, berkati semua anak-anakmu dalam aktivitas tugas dan kegiatan kami masing-masing. Tangan Tuhan akan terus menuntun, membimbing, menolong, menyertai, bahkan memampukan kami untuk makin hari makin setia kepada Engkau. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.